Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, segmen debat kandidat. Setelah tadi Anda menyaksikan ya tayangan ulang apel siaga Partai Nasdem. Nah pemirsa, dalam debat kandidat kali ini kami akan menghadirkan 3 caleg DPRD DKI Jakarta ya. Dan ketiga-tiganya berasal dari partai berbasis Islam. Ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi para caleg dari partai Islam ya. Mengingat dari hasil survei, minat masyarakat atau dukungan masyarakat terhadap partai berbasis Islam ini terus merosot. Sebagai contoh pada pemilu 2009 saja kalau kita perhatikan hasilnya ya, hanya PKS yang memperoleh kursi di DPRD DKI agak signifikan, yaitu 18 kursi, P3 hanya 7 kursi, PKB hanya 1 kursi, dan PBB tidak mendapatkan 1 kursi pun. Nah pemirsa, marilah kita simak ya bagaimana ketiga caleg dari Partai Islam ini memaparkan visi misinya dan juga membeberkan ya pengetahuan atau wawasannya terhadap dapilnya. Dan saat ini kita perkenalkan satu persatu ya para caleg yang hadir ini. Assalamualaikum semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini ada yang pertama mungkin dari Pak Haji dulu ya, Pak Haji Samsudin, betul ya? Betul. Silakan ini Pak Samsudin memperkenalkan diri dulu Pak Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat pemirsa Jak TV, selamat malam juga. Assalamualaikum buat kawan-kawan yang menonton acara Jak TV dan menonton acara saya pada malam hari ini. Nama saya Haji Samsudin, saya tinggal di Condet, umur 50 tahun, punya anak 3, istri 1. Oh begitu ya Pak ya. Caleg dari P3 ya Pak, nomor urut 10, jangan lupa nomor urutnya 10, nih Pak. betul. Dapil 5, di mana saja itu Pak Dapil 5? Dapil 5 itu Kecamatan Keramat Jati, Kecamatan Jatinegara, dan Duren Sawit. Ini pendatang baru ya, baru pertama kali ini ya Pak ya? Betul. Dan pekerjaannya apa nih Pak? Saya dagang. Ini pernah menjadi guru, sekarang pengusaha. Ini maksudnya dulu pernah jadi guru ya Pak ya? Betul. Saya pernah mengajar di beberapa sekolah sebagai guru honor, guru swasta. Oh, sekarang dagang apa nih Pak? Jangan dagang sapi loh. Saya buka usaha gipsum. Oh, gipsum. Jadi dikenal saya sebagai tukang gipsum. Pak Haji Samsudin. Ya. Pak ini dagang gipsum. Ya. Organisasi juga berpengalaman di organisasi Ketua Rumpun Masyarakat Betawi. Betul, ya Pak ya. RMB itu organisasi yang saya pimpin, Rumpun Masyarakat Betawi. Oke, baik. Selanjutnya ini ada Ibu Sifa Awalia ya. Silakan Ibu Sifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syifa Awalia, usia 26 tahun. Saya caleg dari Partai Bulan Bintang, Dapil 3, Tanjung Priuk, Pademangan dan Penjaringan. Pekerjaan saya dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam PTDI Tanjung Priuk. Nomor urut? Nomor urut 3. Jangan lupa lagi nih. Ibu ini Iya. Pertama kali juga ya? Iya, pertama kali. Profesi apa tadi, guru ya? Saya seorang dosen. Dosen, baik. Selanjutnya ada Pak Edi Setiawan, silakan Pak Edi. Baik, selamat malam warga DKI Jakarta. Nama saya Edi Setiawan, calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB, nomor urut 8. Daerah pemilihan saya meliputi Kecamatan Taman Sari, Grogol Petamburan, Kembangan, Kebonjeruk, dan Palmerah. Iya. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai peneliti di sebuah Institut Kewarganegaraan Indonesia. Peneliti Di Institut Kewarganegaraan Indonesia, itu sebuah lembaga kajian dan advokasi terhadap persoalan-persoalan pemenuhan hak-hak sipil bagi warga negara. apa saja yang diteliti setiap hari itu biasanya? Ya, kajian-kajian tentang kewarganegaraan, kependudukan, penghapusan diskriminasi, bagaimana pemenuhan hak sipil warga, bahwa warga itu bisa terpenuhi hak sipilnya kalau dia memiliki dokumen yang paling awal, yaitu akte kelahiran. Nah, ini kita harus pastikan seluruh Indonesia. Ini menarik, mengapa Anda memilih Partai Islam ya Pak Edi ya? PKB ini partai yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama, diperuntukkan bagi bangsa. Ya, itu yang saya tahu, dan di sini sangat terbuka. Kemudian teman-teman di situ memberikan atmosfer yang sangat baik, sebuah miniatur keindonesiaan di situ yang kami bisa lihat, dan kami di sana belajar bagaimana kami bekerja dalam keberagaman, belajar bekerja sebagai satu bangsa yang namanya bangsa Indonesia, sehingga saya
masuk ke partai ini. Kemanjemukan yang diwariskan Gus Dur masih dirasa gitu ya Pak ya? Sangat terasa. Baik. Ini organisasi Ketua Umum Hikmah Budi ya Pak ya, Betul. tahun 2005 sampai 2007. Hikmah Budi maksudnya? Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia. Oh oke. Baik, ini luar biasa. Kita akan segera nanti ya mengikuti bagaimana pandangan-pandangan ini para caleg yang ada di sini. Tapi kita harus break dulu pemirsa. Ada apa berita debat kandidat akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masa depan partai bernafas Islam di pemilu 2014 menjadi perhatian banyak kalangan. Suara parpol Islam sudah terkikis sejak pemilu 1999 lalu dan sebagian besar halayak kembali meragukan mereka bakal kembali melejit pada pemilu 2014. Sebab tak hanya harus bekerja ekstra keras untuk bisa bangkit, 5 parpol Islam yang menjadi peserta pemilu harus berkompetisi untuk merebut kue di kantong yang sama. Partai Islam yang bakal bertarung dalam pemilu 2014 adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Persatuan Pembangunan P3, dan Partai Bulan Bintang. Mereka juga akan bersaing dengan partai berbasis massa Islam yakni Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Beratnya persaingan merebut suara massa Islam disebabkan oleh banyaknya faktor. Misalnya kelima parpol ini harus bersaing mencapai ambang batas parlemen 3,5% yang justru terjadi di arena yang sama, pada jatah kue yang sama. Selain itu, sebagian kalangan juga menilai ikatan agama pemilih dengan partai agama Islam sudah semakin longgar. Isu agama atau sentimen agama dianggap sudah tidak relevan lagi, mengingat partai-partai agama Islam ini dinilai masih belum maksimal menjalankan visi dan misinya secara real dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan itu semakin runyam dengan adanya kasus korupsi yang menimpa salah satu partai politik bergenre dakwah Islam, PKS. Citra PKS yang semula sempat diproyeksikan bisa menerobos 3 besar pada pemilu 2014, belakangan kian memudar bersamaan dengan dugaan korupsi yang membelit petinggi partai tersebut. Kasus korupsi di PKS ini lumayan membuat partai Islam lain kena getahnya. Hasil survei berbagai lembaga menyebutkan bahwa tidak ada satupun partai Islam atau berbasis massa Islam yang mampu menerobos 3 besar perolehan suara. Lantas, bagaimana dengan suara massa Islam di Jakarta? Ya, itu tadi tayangan ya tentang Partai Islam yang suaranya diprediksi akan terus merosot terutama di pemilu 2014 ini. Nah, ini bagaimana cara untuk meningkatkan ya perolehan suara Partai Islam ini? Mungkin silakan dimulai dulu dari Ibu Siva dikomentari tayangan tadi. Baik, terima kasih kepada Mbak Rahma. Sebenarnya kalau bicara bagaimana merekrut suara dari simpatisan Islam atau lebih kepada gender berbasis Islam ini mungkin untuk saat ini sulit. Kenapa masih bilang sulit? Karena memang pertama diawali dengan budaya masyarakat kita dari mulai berawalnya pemilu pada tahun-tahun lama itu memang sudah berbudaya uang, kemudian lahirlah generasi-generasi baru seperti P3 pada awalnya, kemudian partai-partai Islam PKS dan kemudian mereka menjadi besar, namun ternyata karakteristik mereka sebagai seorang pemimpin tidak menunjukkan kriteria seorang pemimpin yang berakhlak. Ya, mereka tidak bisa menjamin dan menjawab tantangan masyarakat dan permasalahannya dengan berbeda karakter dengan para pejabat yang tidak mengandalkan keislamannya, sehingga akhirnya ketika sistem yang begitu kuat menjerat mereka dalam lingkungan jabatan itu, mereka terombang-ambing. Lantas ini kenapa Anda memilih PBB ini, Tante? Ya, sebab saya seorang Muslim tentunya. Ketika saya seorang Muslim, ya pastinya saya mengupayakan kendaraan yang saya pilih juga berasaskan dengan agama saya. Meskipun seperti tadi itu ya dengan kondisi seperti yang Anda ungkap tadi ya, bahwa ya, masyarakat sudah mulai skeptis mungkin ya dengan Partai Islam tidak. Nah, ini apa upayanya ini agar nanti di pemilu 2014 ini bisa memperoleh suara? Ya, mungkin upaya saya secara pribadi, saya berkata apa adanya dan mungkin berani menahan rasa malu ketika banyak begitu tawaran dari masyarakat apa yang bisa ditawarkan sekarang. Ya kan, sehingga saya menjawab dengan apa adanya bahwasanya saya adalah seorang pribadi yang berani menawarkan apa yang nanti bisa Anda dapatkan ketika saya menjadi wakil Anda.
ya kan, mungkin transparansi kegiatan, transparansi anggaran, dan juga saya mengatakan kepada mereka bahwasanya justru bekerja seorang caleg itu adalah ketika dia sudah terpilih, gitu. Jadi Tapi tidak ada program-program begitu yang akan... kalau bicara program, mungkin saya melihat kepada akar permasalahan masyarakat Indonesia, yakni sekarang segala permasalahan itu berasal dari sampah. Mungkin saya yang akan, kemarin ketika saya sosialisasi, saya galakan adalah mungkin saya akan membuat sebuah program yang mudah-mudahan bisa di-ACC oleh Dewan, yakni adalah eksistensi dari bank sampah yang mungkin harus ada di setiap RW, kemudian juga pekerjanya. Kalau kira-kira 5 tahun yang lalu itu pekerja sampah itu ada, dibiayai dan digaji oleh kelurahan. Namun 5 tahun ke sini itu hilang. Padahal anggaran-anggaran itu ada di kelurahan. Tapi kan masalah di Jakarta ini dapil 3-nya penjaringan Tanjung Priok Pademangan ini jauh lebih kompleks dari sekedar sampah itu ya. Masih Iya, banyak tapi yang nomor masalah-masalah satu lain. adalah sampah. Menurut Anda perlu mendapat Karena saya sudah meninjau langsung baik di penjaringan yang begitu kumuh dan kotor, terutama daerah Pasar Ikan, Warakas itu sendiri, mungkin di bagian depannya dekat pelabuhan itu, memang masyarakat kita juga sulit. Sebenarnya pemerintah sudah sangat terperinci dalam memberikan anggaran, tapi memang dimainkan korupsi ini memang sudah terlalu banyak. Jadi tidak hanya di tingkat atas, sampai di level kelurahan pun sudah melakukan itu. Itu yang akan menjadi perhatian Anda jika terpilih kelak. Baik, ini silakan ini Pak Edi Setiawan. Kalau saya melihatnya begini, jadi sebenarnya yang disebut masa Islam itu yang mana saja gitu, karena sebenarnya kan yang diperebutkan agak sulit untuk memisahkan sebetulnya. Ini partai Islam, kemudian yang diperebutkan ada masa tertentu, padahal seluruh partai sama. Yang diperebutkan adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin sesuai aturan yang ada gitu. Jadi saya lebih melihatnya bahwa bagaimana pendekatan kita kepada setiap warga, bahwa kita bisa melihat warga negara itu sebagai seorang warga negara yang harus dilayani secara adil, secara setara. Nah, ini yang saya rasa isu-isu sektarian itu memang sudah menjadi kurang populer saat ini. Jadi isu-isu yang kita harus kedepankan adalah isu-isu yang bersama. Misalnya kita lihat banjir ini nggak mengenal agama. Ya, siapapun siapapun akan terkena banjir, tidak pandang agamanya. Jadi saya rasa ke depan partai-partai ini harus bekerja berdasarkan isu-isu bersama, karena kita nantinya terpilih adalah menjadi wakil rakyat, bukan wakil salah satu golongan. Tapi apakah Anda yakin ya, ini menarik ya, apakah Anda bergabung dalam PKB, otomatis masanya mayoritas masa Islam sebenarnya ini, Anda yakin bisa memperoleh suara dari masa Islam begitu? Bagaimana dengan misalnya umat Buddha, apakah Anda mampu menariknya untuk memilih PKB juga, sementara itu adalah partai Islam begitu kan? Betul. Jadi PKB adalah partai yang terbuka. Di dalamnya ada semua agama bisa masuk menjadi pengurus, dan kami diberi tempat-tempat yang cukup strategis. Nah, kemudian bagaimana saya sangat yakin saya bisa menarik itu, karena buktinya suara saya hari ini sudah parah gitu. Karena saya keliling kampung, sehingga dan yang saya temuin, saya tidak memandang agamanya apa, tapi saya datang bersilaturahmi, berbicara, menyampaikan visi misi saya, bagaimana membangun sebuah Jakarta yang memanusiakan manusia. Jadi kalau memanusiakan manusia, entah agamanya apapun, kalau dia bisa dimanusiakan, artinya semua setara sebagai manusia. Kemudian kita bisa menciptakan pelayanan publik yang baik, transparan, terjangkau, murah. Nah, ini juga untuk semua. Kita bisa menciptakan kesejahteraan untuk semua. Responnya bagaimana nih masyarakat yang Anda kunjungi? Masih mempermasalahkan perbedaan agama atau bagaimana Anda merasanya? Masih ada diskriminasi atau bagaimana ini? Kalau diskriminasi saya tidak merasa. Saya merasa disambut hangat dimanapun selama ini. Sepanjang kita memang menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apa sih motivasi Anda untuk menjadi caleg ya, untuk menjadi anggota DPRD ini ya? Mengingat saya tahu kan Anda tadi itu aktif untuk memperjuangkan diskriminasi dalam kewarganegaraan dan lain. Nah, ini apa nanti akan diperjuangkan nanti setelah terpilih? Yang saya perjuangkan yang pertama adalah pelayanan publik yang baik. Saya mau ini menjadi basis bagi pelayanan masyarakat kita. Tanpa pelayanan publik yang baik, maka warga tidak akan memiliki dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sementara kalau dia tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan, maka dia akan tidak terlayani sebagai seorang warga. Nah, ini kan menjadi persoalan. Kalau mereka sekarang misalnya anak-anak jalanan tidak punya identitas,
mereka tidak tercatat sebagai warga DKI dan mereka tidak bisa dilayani. Demikian juga anak-anak yang miskin. Kalau mereka tidak pernah mengurus akta kelahirannya, mereka nanti akan kesulitan punya KTP, akan kesulitan mendapat pekerjaan dan seterusnya. Saya rasa pelayanan publik yang baik, yang transparan, cepat, terjangkau, itu yang harus diciptakan agar seluruh warga dapat mengakses hak-haknya. Itu yang saya mau tuju. Ya, ini kalau Anda juga melakukan sosialisasi di selain di masa PKB sendiri ya, apakah Anda juga melakukan sosialisasi di masa di luar PKB begitu, misalnya dari umat Buddha atau agama-agama lain juga Anda dekati begitu untuk Tentu. memilih PKB ini? Tentunya Ya. akan tantangan tersendiri loh Tentu. ini. Jadi PKB memiliki sejarah panjang keberagaman. Nah, ini yang menjadi modal saya. Sehingga pada saat saya mendekati, kalau komunitas Buddhis, mungkin karena saya latar belakangnya Buddhis, saya jauh lebih mudah mungkin untuk masuk dan meyakinkan mereka untuk memilih PKB. Karena sudah ada juga rekam jejak yang panjang dari PKB dalam hal keberagaman. Nah, kemudian kalau masa-masa yang lain pun saya sudah, misalnya saya ke daerah Kedoya, saya sudah bertemu juga dengan komunitas-komunitas Katolik, komunitas Kristen, Kristiani dan sebagainya. Tapi dia berbasis kedaerahan yang saya temuin. Jadi kadang-kadang tidak hanya satu agama yang berkumpul, campuran. Jadi mereka bisa menyampaikan aspirasinya dan sebagainya, dan saya bisa menyampaikan apa cita-cita saya kalau masuk kelak. Dan saya selalu bilang bahwa saya akan melakukan transparansi setransparan mungkin. Kalau saya punya gaji, apapun saya umumkan di website. Itu semua harus dilakukan, Salah saya satu bilang. janji Anda ya. Iya. Kalau programnya tadi apa selain masalah administrasi tadi ya? Selain itu saya ingin DKI memiliki perda-perda hijau, Maksudnya? green. Jadi misalnya persoalan sampah ini kan kita habis di DKI APBD-nya habis 1 triliun gara-gara sampah. Padahal kalau 1 triliun sebagian kita gunakan untuk kesehatan, untuk hal-hal lain, itu jauh lebih bermanfaat untuk warga kita. Nah, bagaimana mengurangi itu? Harus ada perda-perda yang mengarahkan masyarakat agar masyarakat akhirnya itu mau misalnya memilah sampah. Bisa dimulai dari misalnya gedung-gedung komersil. Itu kan jauh lebih mudah. Gedung komersil disuruh milah sampah, mereka punya OB, mereka punya sistem, mereka punya manajemen. Kita suruh mereka milah sampah. Kita buat perda agar mereka tidak dengan mudah menggunakan air dari tanah secara langsung. Mereka harus menyaring air hujan dan sebagainya. Perda-perda hijau ini yang saya bilang bahwa Jakarta yang ke depan adalah Jakarta yang memanusiakan manusia, yang harus utamakan manusia dan lingkungannya. Baik, baik. Ini selanjutnya silakan ini Pak Haji. Ya baik, sebetulnya semua partai itu masa yang dicari adalah masa Islam, ya, karena jumlah pemilih itu lebih besar pemilih Islam. Lalu kenapa partai Islam ada kecenderungan untuk menurun? Karena kurangnya pendekatan dari partai Islam itu sendiri dan kurangnya kader-kader partai Islam untuk bisa membina kader-kadernya agar lebih mengetahui tentang partai Islam itu sendiri, seperti itu gitu. Jadi saya yakin bahwa ke depan partai Islam itu akan lebih berkembang lagi dan akan lebih meningkat lagi pendapatan suaranya, seperti itu. Ya. Ini terus apa nih yang ditawarkan ini Pak Haji, program-programnya mungkin nanti kalau terpilih? Sementara ini banyak keluhan dari masyarakat bahwa fungsi anggota legislatif itu betul-betul kurang dirasakan oleh masyarakat. Bila mana saya terpilih, tentunya saya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa anggota legislatif itu akan memaksimalkan fungsinya sebagai anggota legislatif dalam hal legislasi, kemudian anggaran dan pengawasan. Karena selama ini masyarakat menganggap bahwa setelah sang caleg terpilih menjadi anggota legislatif, mereka terkesan melupakan. Nah, ini yang akan kita usahakan bahwa bila mana saya terpilih, fungsi dari anggota legislatif itu akan kita tingkatkan sehingga masyarakat betul-betul mengakui bahwa saya sebagai anggota legislatif itu menjalankan fungsi saya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Pak Haji sudah sering turun ke dapil, Pak Haji?
sangat sering. Nah, ini apa nih permasalahan yang paling urgent menurut Anda ya untuk diperhatikan Kramat Jati, Jatinegara, dan Duren Sawit? Yang pertama keluhan masyarakat ya, bahwa masyarakat ini sebetulnya belum mengetahui fungsi anggota legislatif dan fungsi eksekutif, sehingga banyak tuntutan yang sebetulnya itu menjadi tugas eksekutif dan itu dituntut kepada kita sebagai calon anggota legislatif. Nah, ini saya pikir persoalan ini yang harus diberitahukan kepada masyarakat, perlu disosialisasikan bahwa anggota legislatif itu bukan eksekutor, tapi dia hanya sebagai perancang yang bisa dilaksanakan oleh eksekutif seperti itu. Baik, sebenarnya apa sih motivasinya nih Pak Haji dari dagang gipsum tadi ya, kemudian jadi nyalek nih? Yaitu tadi, saya lihat Partai Islam memang menurun. Saya merasa terpanggil untuk kembali mengobarkan Partai Islam, khususnya P3. Baik, terima kasih. Ini kita akan lanjutkan lagi nanti ada di segmen berikutnya akan diberi kesempatan untuk bertanya ya kepada masing-masing ini caleg. Tapi kita harus break dulu. Pemirsa, debat kandidat akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, debat kandidat. Kita lanjutkan ya, seperti saya sampaikan tadi ya, di segmen ini ada kesempatan untuk bertanya kepada salah satu caleg ini. Silakan kesempatan pertama, Pak Edi Setiawan dulu. Baik, saya mau bertanya kepada Pak Haji. Ya, baik. Pak Haji, saya mau bertanya, seandainya Bapak nanti terpilih menjadi anggota DPRD, mudah-mudahan kita ketemu nanti, Pak. Amin. Nah, Jakarta ini kan begitu beragam, Pak. Manusianya beraneka jenis, dari mana aja muncul, agamanya juga beragam. Nah, menurut Bapak, dari kacamata seorang anggota DPRD, kira-kira bagaimana mengelola mereka ini, Pak? Terima kasih. Sebetulnya Jakarta itu keberagamannya bukan hanya saat ini. Sejak lama Jakarta itu sudah dihuni oleh berbagai etnis, berbagai suku, dan bahkan berbagai agama. Sampai saat ini di Jakarta tidak pernah ada masalah yang sangat menonjol begitu. Jadi saya rasa bahwa keberagaman masyarakat di Jakarta ini perlu dibina dan dikelola dengan cara sebagai anggota legislatif perlu mengadakan pendekatan-pendekatan kepada berbagai kelompok masyarakat. Bagaimana kita melibatkan mereka dalam pembangunan di DKI gitu. Karena saya melihat bahwa sekarang ini masyarakat hanya sebagai objek pembangunan, tidak sama sekali dilibatkan sebagai subjek pembangunan. Inilah yang kadang-kadang menimbulkan satu gejolak di masyarakat karena mereka menganggap bahwa saya hanya sebagai korban. Contohnya misalnya ada pembebasan lahan, ada pembangunan sarana ibadah dan lain-lain. Ini yang sering menjadi masalah di masyarakat. Saya pikir kalau masyarakat dilibatkan sebagai subjek pembangunan, insya Allah kenyamanan, kedamaian, dan kerukunan antar umat beragama, bahkan kerukunan antar etnis yang ada di Jakarta itu kan akan pasti terjadi. Saya sebagai caleg P3, dan itu memang sebuah ajaran yang saya pahami dari Islam, bahwa seluruh umat itu sama, yang berbeda hanyalah keyakinan, dan kita harus saling bisa berjabat tangan, berjalan bersama seperti itu. Baik. Selanjutnya nih, silakan Ibu Siva. Ya, saya mau bertanya sama Bapak Edi. Ya. Sekarang seperti ini, Pak. Fenomena masyarakat Jakarta ini dari tahun ke tahun ini menambah ya jumlah penduduknya. Nah, lantas sehingga program-program yang memang awalnya diprogramkan untuk masyarakat Jakarta seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar ya kan, awalnya juga sudah ditargetkan dengan jumlah kapasitas masyarakat pada nominal tertentu. Karena hal itu digemborkan di di Jakarta, maka terjadi ledakan pindahan dari masyarakat. Lantas bagaimana menurut Anda untuk mensiasati, apakah programnya diperkembang atau bagaimana? Ya, saya lihat memang kan Jakarta adalah gula bagi semut gitu kan, bahwa Jakarta begitu mempunyai banyak daya tarik. Sebenarnya persoalan perpindahan penduduk ini tidak bisa hanya dibebankan pada Pemprov DKI Jakarta, tapi harus ada
kebijakan nasional yang membuat daerah-daerah juga terbangun secara merata. Dari daerah-daerah di pinggiran Jakarta, kemudian sampai daerah-daerah tertinggal. Ini yang harus ada pemerataan, sehingga tidak lagi terjadi semua orang bergerombol ke Jakarta. Kenapa ini terjadi? Ya karena dulunya kebijakan pembangunan bersifat sentralistis ini. Tapi Pemprov DKI Jakarta juga tidak punya wewenang untuk melarang orang datang ke DKI Jakarta, kan? Nah, jadi yang terpenting yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita bisa melayani semua warga yang ada di DKI Jakarta sehingga mereka terlayani, dan juga bagaimana dengan kesejahteraan. Saat ini kan Pemprov bisa misalnya bekerja sama dengan daerah-daerah penopang, daerah-daerah penyangga sekitar dan sebagainya. Tapi sekali lagi memang ini tidak bisa hanya dibebankan ke Pemprov Jakarta, tapi butuh kebijakan nasional, butuh gerakan nasional untuk membuat Indonesia itu merata pembangunannya. Jadi nggak semua orang pengennya ke Jakarta gitu. Iya, baik itu ya jawabannya tadi. Silakan selanjutnya Pak Haji nih mau bertanya kepada siapa, Ibu Siva atau Pak Edi? Saya mau balas dendam sama Pak Edi. Itu balas budi, Pak. Balas budi kalau boleh dibilang begitu. Oke. Kemacetan di Jakarta itu sudah bukan merupakan hal yang luar biasa. Ini menjadi hal biasa di Jakarta. Tapi tentunya bukan berarti tidak ada solusi. Terutama kemacetan di daerah-daerah yang di situ ada pasar, terutama pasar tradisional. Nah, menurut Pak Edi, bagaimana cara mengatasi kemacetan di DKI, khususnya di jalan-jalan yang di situ terletak pasar, terutama pasar-pasar tradisional? Ya, saya pertama-tama saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak Jokowi dan Pak Ahok, bahwa mereka sudah punya blueprint untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Dan ya saya lihat sudah melangkah gitu kan. Ada pembangunan MRT, kemudian peningkatan jumlah armada Transjakarta, kemudian rencana pembangunan pasar-pasar secara vertikal. Meskipun itu masih bermasalah ya Pak ya? Walaupun masih bermasalah, di tapi Tanah Abang itu juga nggak jalan kan ya? Terus kemudian busway juga seperti itu. Betul. Di Blok F juga masih ada masalah. Sampai saat ini saya ketemu di Blok F masih ada persoalan premanisme dan lain-lain. Kemudian di LTC juga, Tips juga masih ada persoalan antara pengelola dengan masyarakat yang punya. Baik, silakan Pak Haji. Ya, tapi apakah itu bisa menjawab tantangan kemacetan di Jakarta dengan program-program pemerintah yang akan sekarang dilaksanakan? Nah, itu belum ternyata. Apakah ini bisa menjamin begitu? Belum, Pak. Belum. Kenapa? Karena kemacetan di DKI Jakarta, saya ada pernah tulis itu, dari mana asalnya mobil yang begitu banyak di DKI ini? Ternyata kebanyakan itu dari daerah Bogor, Bekasi, ya, intinya dari tol Cikampek, dari Jagorawi, jumlahnya 1 juta mobil per hari. Nah, menurut Anda harusnya bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita lihat jumlah sekian ini, sebenarnya sudah ada juga penyelesaian yang sudah dicanangkan pemerintah, tapi nggak ditekan-tekan sama presiden sampai sekarang udah hampir 1,5 tahun. Yaitu? Padahal yaitu monorel. Monorel. Kalau monorel nggak bisa, kalau monorel nggak mampu, sebenarnya kita bisa bikin terusan dari jalur Transjakarta ini di jalan tol. Kita ambil satu ruas jalan tol untuk Transjakarta. Masalah yang lain nanti dia menjadi merasa lebih macet, ya salah sendiri, kita harusnya naik Transjakarta. Jika Anda terpilih, apa yang Anda lakukan untuk bisa menekan pemerintah agar segera melaksanakan proyek itu? Nah, kalau yang terkait yang ke arah Bogor dan sebagainya, ini kita nggak bisa, Pak, karena dia menyangkut wilayah lain itu. Tapi di tangan menteri. Untuk di DKI sendiri. Kalau untuk di DKI, saya rasa apa yang sekarang sudah dijalankan itu harus benar-benar kita kawal, harus benar-benar kita awasi agar terlaksana seperti janjinya. Baik, ini mungkin Bu Siva ada pandangan juga nih soal macet ini, Bu Siva, di Jakarta. Kalau bicara soal macet di Jakarta, ya mungkin seperti slogan-slogan yang biasanya diumumkan oleh banyak pakar juga, bahwasanya pemerintah ini melayani kendaraannya, ya, jadi bukan melayani kebutuhan hakikat dari masyarakat itu kenapa ingin berkendara, ya kan gitu. Seperti contoh busway, anggarannya itu sama dengan anggaran beli baru, tapi ternyata pendahulunya membeli barang-barang bekas. Satu, kedua, tidak adanya optimalisasi akurasi jadwal, ya kan. Tapi alhamdulillah sih sejak Jokowi sudah ada
perubahan yang signifikan seperti misalnya dilarangnya kendaraan-kendaraan pribadi masuk ke jalur busway itu merupakan upaya. Namun selain itu tidak ada ketepatan waktu juga. Padahal kan sekarang sudah tidak ada lagi nih kendaraan biasa masuk ke situ, tapi ternyata armadanya kurang, kemudian tepat waktunya juga kurang, sehingga ya membuat orang masih tidak nyaman. Iya, baik. Ini kalau menurut Pak Haji bagaimana nih? Pandangan saya mungkin agak berbeda. Saya melihat bahwa, mohon maaf, program-program Pemda saat ini tidak saling terintegrasi. Artinya begini, Pemda akan mengatasi kemacetan, tapi tidak memikirkan dampaknya, gitu. Mestinya kalau mau mengatasi kemacetan, tapi bagaimana kemacetan itu juga bisa menumbuhkan perekonomian. Kemacetan teratasi, perekonomian tumbuh. Contoh misalnya kemacetan-kemacetan yang terjadi di pasar-pasar tradisional. Kalau hanya membuat tadi ada apa namanya yang menjadi monorel, saya pikir itu tidak akan menjawab sepenuhnya masalah kemacetan di DKI. Apa yang bisa menjawab menurut Anda? Menurut saya bukan hanya sekedar monorel, tapi bagaimana pemerintah itu selain memperbanyak jalan dan menyediakan sarana transportasi massal, tapi juga bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, dan dibuatkan pasar yang mereka bisa jualan, bisa dagang dengan tidak mengganggu jalan. Ini harusnya yang diperhatikan. Sementara ini yang kita lihat, kenapa di pasar-pasar tradisional banyak kemacetan, karena memang membludaknya para pedagang sehingga makan badan jalan itu sendiri. Dan monorail itu bukan angkutan untuk masyarakat kelas bawah, itu angkutan masyarakat untuk menengah ke atas. Setidaknya mengurangi kemacetan. Tapi kalau harganya dibikin masyarakat, kenapa monorail, Pak? Karena sudah dihitung oleh Jasa Marga itu 1 juta mobil dari Cikampek dan Jagorawi. Jadi Betul. memang mau tidak mau para pekerja yang memang berasal dari luar kota ini kita fasilitasi. Demi apa? Demi mereka tidak naik mobil lagi. Sudah berkurang Jadi, macetnya. targetnya pengendara mobil ya. Pengendara mobil tapi berkurang. minimal juga gini Mbak, Karena adanya begini, peraturan yang itu sebenarnya untuk orang kecil juga. Kenapa? Karena kalau pengendara mobilnya banyak, polusinya tinggi, yang sebenarnya banyak kena sakit itu orang miskin. Ya, karena Bukan yang naik mobil, yang naik mobil di dalam kan. iya. Ya, baik. Silakan. Yang dipikirkan kan hanya pekerja. Tapi bagaimana para pedagang? Ini sebetulnya. Sementara mobil yang banyak itu kan mobil-mobil yang digunakan oleh masyarakat kelas bawah. Kalau pekerja itu cuma pagi dan sore. Tapi selebihnya dari waktu itu kan masyarakat biasa, masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap. Tapi yang menjadi penyebab kemacetan itu, Pak, mobil-mobil tadi Jadi itu. akar penyebabnya dulu ya, Ya. di samping mungkin di paralel juga dengan tadi. Tapi Dengan silakan yang pasti diskusi, kalau Pak. menurut saya ada juga batasan-batasan kendaraan, usia kendaraan, ya, dan itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Misalnya seperti kendaraan bermobil itu maksimal 10 tahun, 10 sampai 15 tahun. Kemudian Itu juga sudah sering diwacanakan sebenarnya. sehingga ada rem. Terkadang ada cuman modifikasi saja. Mobil itu Baik. masih dipertahankan untuk bisa Baik, jalan ini terus seperti kalau itu. bicara macet ini memang bisa panjang nih, bisa macet juga nanti bisa, kita di bisa sini. emosi juga kita jadinya. Iya, Kalau bicara termasuk macet. tadi jalan ke sini juga kita macetnya minta ampun 2 jam dari Priok. Gitu. Baik, ini demikian tadi ya debat kandidat. Terima kasih nih Pak Haji, Bu Siva dan juga Pak Edi, dan pemirsa, ini tadi ya perbincangan atau debat kandidat kita. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan bagi Anda para pemilih. Dan Ada Apa Berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti.